Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Oke, ya. Jadi kita langsung saja, ya. Jadi topik pada siang hari ini adalah mengenai tentang penyakit paru kerja, ya. Jadi penyakit paru kerja ini adalah suatu penyakit paru yang disebabkan oleh bisa itu debu, ya, bisa ada asap atau uap atau gas, ya, yang berbahaya yang kita hirup, ya, di tempat kerja, ya. Dan biasanya itu berlangsung berulang-ulang, ya, dan terpapar dalam waktu yang lama, ya. Jadi dari definisinya kita lihat penyakit paru kerja, ya. Jadi penyakit paru yang diakibatkan oleh pekerjaan seseorang, ya. Jadi seseorang itu mempunyai pekerjaan tertentu di mana di pekerjaannya itu menghasilkan debu atau asap atau uap atau gas yang terhirup secara berulang-ulang oleh sang pekerja dan akhirnya menyebabkan penyakit pada orang tersebut. Nah, ada 3 faktor tentu yang berperan, faktor fisika daripada debu, gas atau uap tadi, faktor kimianya dan faktor dari penjamunya itu sendiri. Nah, kita ketahui ya polusi udara ini bisa disebabkan oleh ya industri-industri, ya pabrik, mobil, bisa juga disebabkan oleh lingkungan, ya misalnya gunung berapi yang meletus, ya yang menghasilkan debu, mineral, hingga kadang-kadang hujan debu, ya atau kebakaran hutan yang menghasilkan gas-gas yang toksik terhadap paru-paru. Semuanya ini ya bila terhirup dalam jumlah besar atau secara berulang-ulang oleh manusia bisa menimbulkan penyakit. Sehingga kemudian penyakit paru kerja tidak hanya khusus mengenai pekerjaan, tetapi juga tentang lingkungan. Ya, jadi sekarang penyakit paru kerja dan lingkungan. Ya, tentunya lingkungan ini dalam hal misalnya polusi udara, baik itu disebabkan oleh buatan manusia ataupun disebabkan oleh bencana alam. Nah, di Indonesia sendiri penyakit paru kerja dan lingkungan ini belum banyak sebenarnya dilaporkan, tapi sebenarnya penyakitnya itu sendiri sudah sangat banyak, tetapi pelaporannya saja yang belum banyak, ya karena juga kita kurangnya ya perhatian terhadap hal ini. Dan juga kurangnya alat deteksi yang bisa kita lakukan sehingga pada pelaporannya nanti tidak fix dia adalah penyakit paru kerja. Sementara juga banyak penyakit paru infeksi yang lain yang masih banyak. Di satu sisi kemajuan industri ya, terutama karena kita banyak menggunakan industri padat kerja, artinya banyak mempekerjakan SDM sumber daya manusia, bukan hanya sekedar mesin-mesin saja yang bekerja, tapi justru manusianya yang banyak bekerja, yang akhirnya akan menimbulkan banyaknya kasus penyakit paru kerja. Dan tentu ini perlu perhatian dan pengetahuan kita semua. Ya. Nah, sebenarnya penyakit paru kerja ini sudah lama, ya. Sehingga ada yang dikenal kita dengan Bapak Kedokteran Kerja, namanya Bernardino Ramazzini, ya. Jadi udah tahu orang ada penyakit paru kerja itu dari tahun 1600-an, ya. Dan dia harus menyatakan, beliau ini menyatakan bahwa sebagai dokter seharusnya menanyakan tentang pekerjaan pasien, bahkan kalau perlu mengunjungi tempat kerjanya, ya. Jadi di dalam anamnesa pribadi pekerja kan ada nama, umur, alamat, ya. Nah, kolom pekerjaan itu haruslah diisi dan sesuai dengan sebenar-benarnya. Jadi jangan disebutkan misalnya apa pekerjaan wira swasta, titik, atau karyawan swasta, titik. Karyawan swasta di mana? Misalnya di pabrik semen, ya. Pabrik semen dia di mana? Apakah di bagian industrinya, bagian pembuatan semen, atau di bagian administrasi? Kan itu juga berbeda risiko terhadap terjadinya penyakit paru kerja. Jadi sebenarnya kita harus menanyakan pekerjaan pasien itu secara detail.
Apalagi ya kalau kita tidak menemukan ya hal-hal yang lain yang berhubungan dengan penyakitnya kecuali pekerjaannya. Jadi ini sudah ada SK Presidennya ya, maka sudah diperbaharui ini lagi. Ini belum saya buat ya, yang terakhir ada tahun 2000 ya. Jadi ada 31 macam penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Nah, yang paling banyak itu sekitar 25-an ya, jadi sekitar 70%, 70-80% itu adalah paru-paru. Penyakit paru akibat kerja. Karena ternyata paru dan saluran napaslah yang paling banyak terkena dampak oleh bahan-bahan berbahaya yang ada di tempat pekerjaan seseorang. Nah, ada istilah ya penyakit karena debu ya, debu pekerjaan ya, tergantung pada jenis debu, lama pajanan, sifat debu dan kepekaan tubuh. Nah, sifat debu ini juga dipengaruhi oleh sifat kimiawinya, bentuknya atau ukuran partikelnya, daya larutnya, konsentrasinya, lama pajanannya dan faktor individu. Jadi kalau ada debunya pun banyak, kalau silianya yang bisa mengeluarkan daripada debu-debu tadi, yaitu mekanisme pertahanan tubuhnya baik, ya mungkin dia lebih lama ya kalaupun terkena daripada penyakit paru kerja. Nah, ukuran debu ternyata ya sangat berpengaruh ya pada kejadian ini ya untuk menimbulkan penyakit paru kerja. Ya. Jadi tidak semua debu itu bisa kita hirup. Ya. Jadi adapun debu banyak, tapi kalau ukurannya besar-besar, ya itu tidak bisa kita hirup. Ya. Jadi ukuran debu yang bisa dihirup itu adalah 0,1 sampai 10 mikron. Ini mudah dihirup. Sementara 5 sampai 10 mikron itu tertahan di saluran napas atas. 3 sampai 5 mikron tertahan di saluran napas tengah. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya tentu yang paling berbahaya itu adalah ukuran debu di bawah 10 mikron. Karena 10 mikron inilah yang bisa masuk ke saluran napas. Di atas 10 mikron atau misalnya debu sebesar biji kacang hijau, ya itu kan tidak akan bisa masuk ke dalam saluran. Nah, 1 sampai 3 mikron ini yang paling berbahaya karena dia tertahan dan tertimbun di saluran napas kecil. Sementara kalau sangat kecil kalipun, misalnya kurang dari 1 mikron, itu dia tidak mengendap, ya. Jadi biasanya bergerak sana, bergerak sini, ya, jadi kurang berbahaya. Begitu juga dengan yang sangat kecil kali, ya 0,1 sampai 0, mikron itu hanya bergerak, ya. Jadi bertumbukan dengan saluran napas, dinding saluran napas yang kiri, misalnya balik lagi ke kanan, seterusnya tidak mengendap, tentu tidak potensi berbahayanya berkurang. Ya, jadi yang paling berbahaya itu 1 sampai 3 mikron dan yang bisa dimasuk ke dalam saluran napas itu di bawah 10 mikron. Ya, oke. Nah, faktor kimianya apa? Ya tentu asam basa daripada debu tersebut. Ya, bisa saja debunya itu mengandung silika yang bersifat toksik terhadap jaringan atau mengandung debu kapas yang bisa ada endotoksinnya dan sebagainya, atau keasaman dan kebasaan daripada debu tadi. Nah, tentu mekanisme pertahanan tubuh yang mempertahankannya, anatomi saluran nafas, refleks batuk, bersin, dan sebagainya. Nah, diagnosa daripada penyakit paru kerja ini agak sulit ditegakkan, ya, karena memang gejalanya itu mirip dengan penyakit-penyakit paru yang lain, ya. Misalnya, ya, kalau penyakit paru kan gejalanya 4 yang besarnya ya 5 five cardinal syndrome. Semua penyakit paru pasti biasanya ada gejala batuknya, ada sesaknya, ada nyeri dadanya, ya. Lalu nanti batuknya bisa batuk berdarah, nyeri dadanya tumpul misalnya ya, dan sebagainya. Jadi itu aja, kalau nggak batuk, sesak, nyeri dada, batuk berdahak, batuk kering, sesak, napas bunyi. Jadi 3 yang utama itu batuk, sesak, nyeri dada. Nah, ini mirip-mirip semuanya dengan penyakit yang lain. Dan yang juga agak sulit, perlu waktu lama antara seseorang terpajan debu itu untuk menimbulkan penyakit. Ya, jadi kok misalnya dia baru 1 hari bekerja di pabrik semen, ya itu biasanya tidak timbul. Dia biasanya paling
cepat dia muncul penyakit paru kerja ini setelah 10 tahun bekerja, ya. Nah, jadi untuk itu diperlukan anamnesis yang teliti dengan pemeriksaan fisis, penunjang, faktor riwayat pekerjaan dan lingkungan, ya. Dan waktu antara berapa lama dia bekerja sudah di tempat pekerjaan tersebut. Nah, ada 7 langkah ya kita dalam menentukan diagnosis penyakit akibat kerja. Tentu yang pertama menentukan diagnosa klinisnya. Ya misalnya dia kena asma, kita buat diagnosis klinisnya adalah asma. Kemudian menentukan pajanan dalam pekerjaan. Ternyata dia bekerja di pabrik tekstil. Tentu pajanan daripada debu tekstil. Atau dia bekerja di pengecetan cat semprot. Itu tentu zat isosianat. Ya. Nah, adakah hubungan antara pajanan dan penyakit? Kita lihat misalnya isosianat tadi. Ternyata di dalam literatur ada menyebabkan penyakit asma kerja. Menentukan apakah pajanannya cukup besar. Ternyata dia sudah bekerja selama lebih dari 5 tahun di situ. Ya, tentu pajanannya cukup besar. Kemudian menentukan peranan faktor individu. Sudahlah dia bekerja di tempat risiko tinggi, ternyata dia merokok. Ya. Itu ada faktor individunya. Kemudian menentukan faktor lain di luar pekerjaannya. Misalnya lingkungan rumahnya, dan tentu akhirnya terakhir menentukan diagnosa penyakit akibat kerjanya. Jadi misalnya asma kerja yang disebabkan oleh pajanan isosianat di tempat kerjanya. Itu misalnya. Ya. Nah, ini berbagai macam ya daripada agen-agen yang bisa menyebabkan penyakit paru kerja. Ya, jadi misalnya debu mineral itu yang terkenal ya yang kita sebut dengan pneumokoniosis, yaitu debu asbes, silika dan debu batu bara ya. Kemudian juga ada debu metal, zat besi, timah, barium, ya nikel, kobalt, berilium dan sebagainya. Ini penyakitnya. Ya, bisa bronkitis, asma, ya, pneumokoniosis, pneumonitis. Kemudian ada juga debu biologi, ya, spora, ya, jamur-jamur, ya, kotoran burung, ya, yang menyebabkan hipersensitivitas pneumonia, ya. Jadi hypersensitivity pneumonitis. Kemudian bisa juga serat-serat yang disebabkan oleh industri, pabrik misalnya, ya serat wol, ya serat-serat kaca, ya. Kemudian bisa juga gas-gas yang beracun, misalnya NO2, SO2, klorid, amoniak yang bisa menyebabkan ARDS, ya. Kemudian bisa juga dari golongan yang molekul tinggi, ya. Ini asthmatic agent, ya, yang menyebabkan asma, yaitu tepung, ya. Ya, jadi dua utama yang menyebabkan penyakit paru kerja, penyakit asma akibat kerja itu adalah debu tepung dan debu dan isosianat tadi, ya. Nah, ini saya buat isosianat, ya. Isosianat ini contohnya pekerjaannya di pabrik cat, ya, semprot cat. Infeksius, ya, juga debu infeksius, viral, bakteri, ya. Juga ternyata penyakit paru kerja ini bisa karena bisa menimbulkan suatu kanker, ya, di mana kalau dia pekerjaannya itu terpapar pada asbestos, arsenik, ya, asap-asap, nikel, radon dan sebagainya, ya. Jadi kita bahas sedikit, ya, sedikit tentang detailnya, ya, walaupun nggak semua. Nah, pneumokoniosis, ya, pneumokoniosis adalah merupakan segolongan penyakit yang disebabkan oleh penimbunan debu dalam paru. Jadi pneumokoniosis itu debu, ya. Nah, beberapa pneumokoniosis yang dikenal, ya, misalnya kalau silikosis penyakitnya disebabkan oleh debu silika yaitu SiO2 bebas, ya. Kemudian asbestosis disebabkan oleh debu asbes, beriliosis, debu Be, siderosis, debu zat besi, ya. Stanosis, debu biji timah, bisinosis, debu kapas. Paul Walker pneumokoniosis ini disebabkan oleh debu batu bara, contohnya. Nah, kita masuk ke silikosis, ya. Ini adalah yang terbanyak, ya, penyakit paru yang terbanyak itu adalah silikosis namanya.
ini akibat terinhalasi debu silika, gitu ya. Akibat terinhalasi debu silika. Dan ini merupakan penyakit pneumokoniosis yang paling sering karena banyak sekali tempat pekerjaan yang berpotensi mengandung debu silika ini. Nah, jadi sebenarnya silika ini apa? Silika ini adalah batu-batuan dan pasir, ya, yang terdapat di permukaan bumi, ya. Nah, sehingga banyak digunakan pada industri, semen, ya, pekerjaan jalan, bangunan, ya, yang pokoknya yang ada unsur batu dan pasir, ya, atau unsur yang menggunakan kerak bumi, ya, itu biasanya ada silikanya. Nah, silikosis, ya, ini juga berkaitan dengan penyakit TBC, ya. Jadi orang yang terkena silikosis ini juga insiden sangat tinggi akan terkena tuberkulosis, ya. Jadi sudahlah kita banyak TBC, ya, banyak pula silikosis. Jadi penyakit ini juga sangat penting untuk segera didiagnosa, ya. Kenapa? Karena penyakit ini dapat terus berlanjut, ya, walaupun paparan debunya telah dihindari. Jadi tubuh kita ini tidak mampu menyerap silikosis dan membuangnya. Jadi sekali debu silika itu masuk ke inhalasi, ya tubuh kita itu tidak bisa mengabsorpsinya. Akibatnya, walaupun paparan debunya sudah kita hindari, tapi debu yang terlanjur masuk itu ya terus berada di dalam paru-paru kita. Nah, jadi ini beberapa industri yang banyak mengandung debu silika, ya. Jadi tambang, industri keramik, ya, bekerja keramik, batu bara, pemotongan batu, jadi banyak yang batu dihancur-hancurkan, ya. Kemudian batu akik itu diasah, ya. Penggalian terowongan, buat terowongan, penuangan besi, pembuatan gigi enamel, pabrik semen, pabrik amplas, pabrik gelas, itu semuanya banyak mengandung debu silika yang sangat resiko tinggi terjadinya silikosis. Nah, bagaimana patofisiologinya? Ya, ketika partikel silika ini dideposit di paru, dia akan menyebabkan makrofag di alveoli datang. Ya, jadi kalau udah ada partikel silika ini, ya makrofag akan datang. Ya, makrofag alveoli ingin memakannya, dan kemudian dimakan oleh makrofag tersebut. Tetapi ternyata makrofag itu tidak sanggup, ya, memprosesnya. Ya, akibatnya yang mati malah si makrofagnya. Nah, makrofag yang mati ini melepaskan suatu enzim-enzim proteolitik yang menyebabkan inflamasi pada jaringan, ya, dan menyebabkan fibroblas. Ya, terjadilah fibrosis pada paru-paru. Tidak sampai di situ, dia memanggil makrofag yang lain yang untuk datang untuk membasmi si silika tapi tetap tidak bisa membasminya, sehingga terus-menerus menimbulkan inflamasi jaringan yang akhirnya banyak fibroblas yang menghasilkan fibrosis pada paru-paru. Nah, kalau sudah fibrosis ya tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, terutama ya kalau itu terjadi di bronkiol terminal, ya. Jadi dekat dengan alveoli sehingga pasiennya nanti bisa menjadi sesak napas, ya. Ya, jadi silika dapat menyebabkan permukaan alveolinya itu elastisitasnya menurun sehingga terjadi penghambatan pertukaran oksigen dan CO2. Ya, ini ada nodul-nodul silika, ya, yang menyebabkan perubahan pada paru-paru, ya. Nah, jadi kalau secara klinis silikosis kita bagi tiga. Silikosis terakselerasi, silikosis akut, dan silikosis kronik, ya. Nah, silikosis kronik ini kalau seseorang itu terinhalasi setelah 20 sampai 45 tahun baru muncul. Itu namanya kronik. Ya memang seperti saya katakan di sebelumnya, ya ini penyakit memang lama untuk menimbulkannya. Nah, bentuk yang paling sering ya itu adalah
sesak napas ya, menimbulkan penyakit ya. Dan apabila pajanan dihentikan, penyakit terus berjalan. Nah, biasanya kita diagnosis dengan pemeriksaan spirometri, pemeriksaan radiologi, Excel classification ya. Dan sering timbul TBC juga yang kita sebut dengan silikotuberkulosis. Nah, Excel classification ini kalau kita foto ronsennya, dia nampak seperti putih, lonjong, seperti kulit telur. Nah, kalau dia itu kronik. Nah, terakselerasi ini kalau pajanannya berlangsung 10 tahun. Ya, biasanya ini bisa terjadi fibrosis yang masif dan akhirnya gagal nafas. Kalau yang akut itu biasanya ya hanya beberapa minggu atau sampai 5 tahun. Ya, ini biasanya kalau pajanan silikanya itu dalam jumlah yang besar. Ya. Nah, secara klinis ini sesak napasnya progresif sifatnya, ada demam, batuk, dan penurunan berat badan. Radiologis ditemukan fibrosis interstisial yang difus, ya, atau fibrosis masif, ya, ground-glass appearance, ya. Nah, paru-paru akan timbul restriksi berat, ya, disertai hipoksemia dan penurunan kapasitas difusi. Nah, ini kita lihat foto toraknya, ya. Ya, ini silikosis yang kronik, ya. Ini bercak-bercaknya, ya. Jadi ini yang ini Excel ini ya. Kemudian ini juga, ya. Ini menimbulkan sampai fibrosis masif yang luas sampai putih begini, ya. Jadi ini bukan infiltrat ya, yang seperti TBC, infiltrat, tapi ini fibrosis, ya. Jadi terjadi perubahan parenkim pada silikosis. Ya, ini nanti bisa dilihat ya. Yang kronik, yang akut, akselerasi agak beda dia sih. Biasanya akut ini menimbulkan fibrosis masif yang cepat. Ya. Nah, bagaimana tata laksananya kalau seseorang sudah terkena silikosis? Ya. Nah, inilah yang menyebabkan penyakit paru kerja ini juga kurang berkembang. Ya, karena tidak ada pengobatan spesifik biasanya, ya, tidak ada pengobatan spesifik untuk silikosis. Jadi pekerja yang sudah terkena silikosis disarankan untuk tidak terpajan lebih lanjut, jadi berhenti bekerja atau pindah kerja, ya. Dan ada beberapa penyakit yang biasanya menyertai silikosis, yaitu penyakit jantung dan tuberkulosis, ya. Kebiasaan merokok juga memperberat daripada silikosis ini. Jadi tidak ada, ya. Jadi fokus saja pada suportif. Ya, jadi kalau dia batuk, kasih obat batuk. Kalau bisa kita coba dengan bronchodilator inhalasi dan sebagainya. Chest fisioterapi, ya, dan kasih oksigen kalau hipoksemia, antibiotik jika ada infeksi. Ya, yang artinya ya ini sulit untuk diobatin kalau sudah terkena karena memang tidak ada obatnya. Apalagi kita cegah supaya dia tidak menjadi pulmonary TBC, ya. Karena ini juga jadi lebih berat lagi. Nah, saya ingin, dan di sini kita akan melihat ya bahwa sebenarnya aspek pencegahan ya daripada penyakit paru kerja ini menjadi suatu hal yang sangat penting, ya. Karena rata-rata penyakit paru akibat kerja itu tidak mempunyai obat yang khusus, ya. Obatnya itu tidak ada yang khusus karena diketahui nanti ketika paru-parunya sudah terjadi fibrosis, sudah rusak, ya, yang tidak mungkin lagi diobati. Nah, jadi ini adalah lambang ya daripada apa ya, organisasi pekerja ya di Amerika, ya, yang menyatakan bahwa it's not just dust, it's silika. Yang artinya ini bukan sekedar debu, ya. Ini debu silika, ya. Bukan debu biasa. Nah, hal ini ditekankan supaya seseorang pekerja itu, ya, memperhatikan APD-nya, alat pelindung dirinya, ya, sebagai aspek pencegahan. Karena pernah terjadi silikosis akut yang besar, ya, ketika itu, ya,
pada ini ya, pada tahun 1930 ya, ketika itu ya di Amerika ya, di sebuah gunung ya, Golan Mountain, itu ditembus gunung itu untuk membangun terowongan. Kita lihat gambarnya di sana ya. Jadi begitu nembus gunung itu kan dia namanya gunung ya, terdiri dari batuan, materi batu dan pasir kan. Kita lihat aja nih ya, di pintunya debunya banyak ya. Nah, ketika pekerjaan ini waktu itu nggak ngerti, pakainya debu-debu biasa ya, nggak pakai APD sama sekali, nggak pakai alat pelindung diri. Nah, ternyata terjadi kematian akibat silikosis itu 500 sampai 750 orang dalam beberapa bulan saja. Karena konsentrasi yang tinggi. Padahal kita lihat terjadinya silikosis kronik bisa setelah 20 tahun terpapar secara terus-menerus. Nah, ini dalam beberapa bulan ya, nggak sampai 1 tahun, ada yang bahkan sudah meninggal 500 sampai 750 orang. Inilah silikosis akut ya, yang terbesar kejadiannya di dunia waktu itu, sehingga menyebabkan gambar ini tadi, it's not just dust, it's silika. Ya. Nah, jadi silika tadi seperti saya katakan sebelumnya menyusun 15% dari lapisan kerak bumi. Ya. Jadi ada namanya kristalin silika, banyak sih jenis-jenisnya. Ya. Kristalin silika ini biasanya pada pasir, batu granit, atau batu-batu keras lainnya. Amorphous silika ini pada kaca, ya, beton, batu bangunan, ya, banyaklah segala macam. Nah, ketika materi itu, kalau batu dalam bentuk utuh, ya nggak ada masalah. Tetapi ketika material ini dipotong, dipecah, dihancurkan, digiling, dibor, diledakkan, nah maka akan menghasilkan debu. Ya, jadi kalau batu yang nggak ada debunya nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau ketika batuan pasir, batu bangunan, kemudian itu dipotong, dipecah, nah ini akan menimbulkan ini, atau diledakkan ya, misalnya sekarang musim perang ya, ada lantai 7 lantai diledakkan, itu kan debu semua. Nah, itu pasti debu silika semua. Karena bangunan itu dari batu dan pasir. Ya. Nah. Silika kristalin juga ditemukan pada pasir tanah, adukan semen, dan sebagainya. Jadi kok kita lihat ini. Dia lagi ngapain ini? Nggak jelas sampean ya, karena banyaknya debunya. Ya. Jadi terekspos silika karena pekerjaan konstruksi. Ya. Nggak pakai apa dia, APD, ya nggak pakai alat respirator. Nah ini juga, nah ini pembuatan jalan, nah ini juga debu silika. Apalagi kalau ada drilling, ya kan ada dihancur-hancurkan gitu ya. Nah ini bagus ya, dia memotong batu, ya banyak debu silikanya kita lihat, tapi dia pakai alat tuh, pekerja pakai alat respirator, ya. Bukan sekedar N95 yang sekarang. Jadi kalau N95 itu bukan sudah lama ada, ya, masker N95 itu memang dipakai. Itu kalau kita lihat masker N95 itu ada NIOS-nya, ya. NIOS itu untuk pekerjaan Occupational Safety Health, OSH-nya, National International Occupational Safety Health, ya, OSH itu Occupational keselamatan kerja. Ya. Jadi itu awalnya memang dipakai untuk para pekerja, ya, supaya tidak terpapar debu-debu seperti ini. Ya. Ini lebih canggih lagi, bukan sekedar pakai N95, tapi pakai respirator namanya alatnya, yang masker yang tertutup macam astronot. Nah, jadi ini kenapa saya ada gambar dinding beton ini, apa sih maksudnya? Kalau dinding betonnya itu masih licin, ya nggak ada masalah. Tapi kalau sudah hancur-hancur begini, ini ada angin, tertiup, ada debu. Nah, itu debunya mengandung silika. Dan sekali lagi, silika ketika masuk ke dalam saluran nafas tidak bisa diabsorpsi. Makrofag kita tidak mampu menghancurkan debu silika tadi. Nah, di sini sekali lagi aspek pencegahan supaya tidak masuk debu silika ke dalam paru-paru kita itu sangatlah penting. Nah, apalagi ini ya, penghancuran gedung. Wah. Nah, ini sandblasting. Jadi dia menghancurkan pasir-pasirnya supaya bersih. Nah, apalagi pakai alat semprot ini kan tentu kemana-mana itu debunya. Nah, tapi dia harus pakai seperti ini ya, luar biasa ya, kayak astronot supaya jangan terkena debu silika. Nah, ini juga pakai masker N95. Motong apa ini? Nah, nggak tahu saya. Nah, ini juga banyak debu. Nah, seperti itu, ya.
Jadi pencegahan sangat penting dalam aspek penyakit paru kerja. Nah, yang kedua yaitu coworker pneumoconiosis. Ya, ini adalah akibat batu bara. Ya, pneumoconiosis juga, tapi debunya beda, bukan debu silika, yaitu debu batu bara. Ini menyebabkan paru-paru hitam warnanya. Ya. Ini terbagi dua bentuk, yang simplex dan komplikata. Ya, simplex biasanya ringan, komplikata biasanya kalau fibrosis ada masif, fibrosis masifnya. Ya, ini menimbulkan fibrosis juga. Ya, kalau yang masih inhalasi debu batu bara lebih dari 10 tahun masih simple, biasanya gejalanya minimal. Nah, tapi kalau sudah sampai complicated, ya, kemudian juga ada fibrosisnya masif, ya, ini bisa menyebabkan gagal napas, ya. Kemudian ada juga hasil melatopnisis, ya, batuknya berwarna hitam, ya, batuknya berwarna hitam, dan dia ada sindroma Kaplan namanya. Ya, jadi selain menderita coworker pneumoconiosis, paru-parunya fibrosis, jari-jarinya, ya, seperti menderita artritis rematik, ya. Jadi jari-jarinya itu bengkak-bengkak, ya, seperti orang sakit rematik yang disebut dengan sindroma Kaplan. Ya. Juga pengobatan CWP ini tidak ada yang spesifik, tidak ada yang khusus, simptomatik saja. Kalau asbestosis, ya, asbestosis juga pneumoconiosis, tapi disebabkan oleh serat asbes, ya, serat asbes. Asbes ini yang biasanya kalau rumah zaman dulu itu atapnya itu pakai serat asbes. Nah, penyakit ini diderita biasanya pada pekerja pembuatan bahan kabel, pembuat cat, pembuat ban mobil atau motor, pembuatan atap asbes, ya, dan pada setiap pabrik atau penambangan yang terdapat zat asbes. Nah, yang menariknya kalau asbestosis ini bukan menyebabkan fibrosis saja, tetapi dia terkait dengan kejadian kanker paru atau juga kanker pleura. Ya. Jadi kanker paru dan kanker pleura yang disebut dengan mesotelioma itu kalau dengan pekerjaan seseorang itu biasanya dikaitkan dengan terpajannya dengan serat-serat asbes. Nah, gejala klinisnya, ya, biasanya batuk, ya, sesak, ya, bisa komplikasi CPC, ya. Stadium lanjut semakin berat, dahak berwarna abu-abu, ya, di dalam dahaknya itu kita temukan asbestos badi, ya, asbestos badi, ya, berbeda dengan pneumoconiosis, silika dan pekerja tambang batu bara, ya. Nah, gejala klinisnya pemeriksaan fisik diagnosis, ya, ini sama, ya, mirip-mirip, ya, tidak begitu ini. Diagnosa, ya. Nah, untuk pneumoconiosis ini memang biasanya kita mendiagnosa pneumoconiosis tadi kan ada 3, ya, yang utama asbestosis, CWP sama silikosis. Itu kita tidak menggunakan fototoraks biasa. Kita biasanya menggunakan fototoraks ILO, nama International Labour Organization, di mana waktu memfotonya itu memakai indeks memakai KV kiloport yang tinggi, ya. Jadi agak berbeda. Kalau kita mau menegakkan diagnosanya tidak memakai fototoraks biasa, tetapi pakai fototoraks ILO. Ini juga tidak ada terapi khusus yang diberikan, hanya sekedar simptomatik. Jadi saya ingin menekan sekali lagi bahwa terdapat hubungan asbestosis dengan kanker paru dan kanker pleura. Ya, jadi ini sudah difikskan evidence A, ya, hubungan antara itu sudah lama, ya, sejak tahun 34, 55, ya, mana sudah memutuskan akhirnya bahkan kanker pleura mesotelioma tahun 1960 para ahli sudah memutuskan bahwa asbes dapat menimbulkan kanker pleura yang disebut dengan mesotelioma. Nah, tentu pencegahannya tadi tidak terpapar, tidak terhirup, ya, tentu mencegah tidak terpapar, ya. Jadi
menurunkan ambang paparan debu di tempat kerja, mesin-mesin yang mengandung debu dibersihkan, perlindungan dengan masker, APD, ya, pekerja yang beresiko tinggi, rajin diperiksa, fototoraks dan sebagainya. Nah, ada pneumokoniosis yang lain cuma jarang, ya misalnya itu beriliosis, ya. Ini biasanya pekerja pembuat berilium, ya, pembuat tabung radio, tabung-tabung forensa dan sumber tenaga atom. Nah, gejala klinis biasanya ini menyerang ke nasofaring dan tracheobronchitis dulu. Ya. Nah, oke. Pengobatannya juga nggak ada yang khusus, hanya simptomatis. Nah, kocidosis ini akibat debu besi, tidak begitu berbahaya dan sifatnya tidak progresif, ya. Jadi ini yang perlu dicatat, tidak terjadi fibrosis, ya, beda dengan yang pneumokoniosis sebelumnya, sehingga zat besi ini tidak menimbulkan fibrosis pada paru, ya, jadi makanya tidak begitu berbahaya. Nah, kok stenosis, ya, begitu sama juga debu timah putih, ya, juga tidak terdapat fibrosis masif pada stenosis ini, sehingga jarang menimbulkan cacat paru, ya. Nah, kalau ini yang agak lain, ya, ini bisinosis, bedanya tentu dengan yang lain tadi debunya debu anorganik. Ini debu organik, ya, bisinosis. Nah, ini diakibatkan oleh kapas, ya, kain linen atau serat keramik. Gejalanya mirip asma, ya, rasa dada tertekan, ada mengi dan sesak napas. Dan biasanya yang ini menariknya ada namanya Monday chest pain atau Monday fever. Ya, seperti kita ini hari Senin. Jadi demam setiap hari Senin. Ya. Kenapa demam? Kenapa setiap hari Senin aja demamnya? Ya. Ya karena itu adalah hari masuk kerja. Ya. Jadi dia masuk kerja pada hari Senin. Ya. Nah, pada hari itulah dia menderita sesak napas, mengi dan sebagainya. Nanti kalau hari Minggu, hari Sabtu, libur, dia tenang-tenang. Itu ras bisinosis. Fototoraknya normal. Ya. Ini biasanya kita tegakkan dengan spirometri atau APE sesudah dia bekerja, pada saat bekerja, dan sebagainya. Tapi kalau ini dibiarkan, akan makin menjadi berat. Ya. DD-nya bisa asma kerja, dan sebagainya. Ya. Pencegahan penyakit paru kerja, ya, terakhir, ya, sebelum kita masuk pencegahan penyakit paru kerja, ya. Nah, banyak penyakit paru kerja yang lain sebenarnya yang belum saya terangkan, seperti asma kerja, diaphragmal lungs disease, pulmonitis hipersensitif, penyakit pada ketinggian, penyakit pada penyelam yang bekerja sebagai penyelam, ya. Atau penyakit-penyakit yang lucu-lucu dalam mana jarang-jarang, misalnya popcorn disease, ya. Ini popcorn disease apa memang ada hubungan dengan popcorn? Ya ada, ya. Itu penyakit yang disebabkan bronkiolitis, ya, penyakit paru, bronkiolitis jenisnya, yang disebabkan oleh bekerja di pabrik popcorn, ya. Apanya yang menyebabkan? Ternyata mungkin kan, saya yakin kalian sering makan popcorn, ya. Kalau kita beli popcorn yang terutama di bioskop-bioskop, ya. Ya, kalau lagi masak popcorn kan wanginya minta ampun, ya. Nah, itu beda dengan popcorn yang kita masak di rumah, walaupun pakai mentega asli, ya. Nah, karena apa? Di popcorn itu dia menggunakan artificial flavor, ya. Jadi penyedap, pewangi, perasa buatan. Nah, perasa buatan artificial flavor ini, ya, kalau terus-menerus dihirup, kalau dimakan nggak masalah, ya, dimakan nggak masalah. Tapi kalau baunya tadi terus-menerus dihirup selama bertahun-tahun, ya bisa menimbulkan bronkiolitis. Nah, ini sudah disahkan ahli yang disebut dengan popcorn disease. Dan ini sudah ada kejadiannya di Amerika, makanya timbul penyakit popcorn di sini sudah terjadi dan akhirnya pekerja pabrik popcorn itu harus membayar sejumlah tertentu untuk asuransi, ya, karena
dia menyebabkan pekerjanya menderita bronkiolitis ini yang disebabkan oleh terhirup ya artificial vapor tadi atau pewangi perasa buatan yang dihasilkan sewaktu memasak opor. Tapi memakannya nggak apa-apa ya. Nah, itu banyak lagi sebenarnya ya. Jadi saya hanya ingin menerangkan bahwa setiap pekerjaan yang apalagi ada gas-gas atau debu-debu atau zat-zat yang bisa mungkin dihirup ya, ada kemungkinan bisa menimbulkan penyakit paru kerja. Nah, pencegahan penyakit paru kerja itu menjadi sangat penting. Ya, kita bagi atas 3 ya. Penyakit primer, sekunder dan tersier ya. Nah, bedanya apa? Kalau yang primer ada sebuah tindakan kita agar pekerjaannya itu tidak terpajan zat-zat berbahaya. Jadi tidak terpajan, itu pencegahan primer ya, supaya tidak tersentuh sedikit pun. Nah, apa itu? Misalnya dibuat peraturan tenaga kerja, ada modifikasi alat-alat industri ya. Jadi kalau tadi misalnya industri pemecah batu, selain pas dibakar itu ada air yang menyemprot misalnya, sehingga debunya tidak berterbangan. Seleksi calon pegawai dan pemeriksaan pekerja sebelum mulai bekerja. Nah, kalau sekunder itu apa? Usaha terpajan oleh zat tersebut tidak mungkin bisa dihindari. Ya. Ya misalnya memang dia bekerja di pabrik semen, kan nggak mungkin dia tidak terpajan gitu ya. Namanya pabrik semennya ditutup juga nggak mungkin, karena memang pabrik semen itu untuk mengolah debu dan pasir tadi menjadi semen. Tetapi bagaimana dia terpajan tetapi tidak menjadi sakit. Nah, itulah yang disebut dengan pencegahan sekunder. Misalnya apa? Dia terpajan tapi tidak jadi sakit. Pakai masker, ya, pakai alat pelindung diri, ya, mengidentifikasi zat, menurunkan kadar debunya, pakai ventilasi, pakai uap air, atau diganti zat yang berbahaya tadi dengan bahan-bahan yang lain, pemeriksaan berkala dan sebagainya, ya. Kemudian pencegahan tersier adalah orang yang sudah terlanjur kena, bagaimana tidak berlanjut. Nah, ini kita cegah dengan pencegahan tersier. Bagaimana diistirahatkan pekerjanya, dipindahkan dari tempat yang terpajan ke tempat yang aman dan dilakukan pemeriksaan berkala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Atau lagi tidur semua ini? Ya, soalnya nggak ada yang buka kamera ya. Pasang foto aja semua. Oke, karena nggak ada yang bertanya, kita sudahi ya. Gimana ini? Mana komtimnya? Ya, Dok. Saya, Dok. Ya, ada yang bertanya apa enggak? Kalau nggak ada ya sudah ya. Oke. Ya, bangun-bangun bilang. Lanjut kuliah lagi. Oke ya, selamat siang. Ya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih.